warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sermul. Apa kabar hari ini Sobat Esmol? Ya semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita dan teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi request dari beberapa teman yang menanyakan tentang bagaimana sih Pak cara agar blog kita di Blogger atau di WordPress itu bisa dimonetisasi. Nah, itu apakah kita harus mendaftar ke Google atau gimana? Itu akan saya bahas pada tip atau tutorial kali ini. Tipnya gini, nanti bisa dicatat, akan saya beri penekanan di setiap videonya. Nah, tentu yang udah punya blog langsung aja masuk ke blog yang dimiliki. Nah, di sini saya akan membahas blog yang baru saya buat. Ini baru 2 hari usianya. Ini khusus untuk mendukung channel ini, yaitu esmol.fun, esmol.fun. Tapi untuk sebelum mendaftar ke Monetes, diusahakan mohon blognya dibuat hosting dulu. Biasanya yang masih pakai blogspot.com itu didaftarkan hosting dulu, atau memberi hosting bisa dibuat menjadi .com, .fun, .info dan lain sebagainya. Nah, itu minimal itu harus dipenuhi dulu. Nah, kecuali kita yang udah punya AdSense, kita bisa mengaitkan dari blog kita yang masih blogspot, insya Allah bisa menayangkan iklan asalkan kita udah punya AdSense. Tapi kalau yang belum harus punya hosting. Itu kunci pertama. Yang kedua, yang harus dipenuhi, lihat pada halaman. Kita di halaman blog kita harus tertera satu, privasi policy, step map, about atau tentang blog kita itu membahas tentang apa, disclaimer, serta kontak. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 hal ini harus kita cantumkan di halaman blog kita dan harus kita tampilkan ke publik. Jadi saat verifikasi ada tentang privasi policy, step map, about atau tentang blog kita itu, disclaimer, serta kontak itu harus ada pada blog kita dulu. Nah, minimal itu, terus baru nanti di postingan kita minimal udah ada misalkan 7-20 artikel. Kalau saat saya mendaftar kemarin di blog yang satunya itu ada 20 artikel udah saya daftarkan, baru ada 20 tapi alhamdulillah udah dimonetize. Dan saat itu usia blog saya buat baru 2 bulan. Dalam membuat 20 artikel saya daftarkan ke AdSense dan alhamdulillah daftar di malamnya, sore sebelum malam itu udah dapat email dari Google, alhamdulillah di approve dan siap menayangkan iklan. Nah, bagaimana setelah itu? Ingat, tapi satu lagi langkah tadi, setelah di halaman tadi kita cantumkan policy, privacy, step map, about atau tentang blog kita, disclaimer, serta kontak, serta postingan yang terdiri dari misalnya lebih dari 7 postingan. Selain itu, dari postingan itu kita harus berusaha dari postingan kita benar-benar tidak plagiasi. Itu satu, jelas plagiasi nggak mungkin keterima. Terus yang kedua, dari postingan itu minimal dibuat dulu, kalau blog baru minimal dibuat sebaik mungkin, minimal ada 300 kata dari artikel yang kita upload itu. Apa minimal 300 kata, saya ulang lagi, minimal 300. Tapi setelah nanti AdSense keterima atau kita dapat, itu kita buat artikel berapapun ke upload, asalkan itu original, iklan akan bisa ditayangkan. Nah, terus di sini kan bagaimana mendaftar ke AdSense. Setelah tadi kita buat ada di halaman tadi terpenuhi, kelima hal itu tadi kita penuhi, terus postingan kita bisa lebih dari 7 artikel dan artikel itu lebih dari 300 kata. Terus statistik di sini, emang kalau kita pengen mengendaki penghasilan kita lebih, kita cari rating dulu. Baru daftar AdSense. Atau kalau kemarin yang saya lakukan itu kelihatannya terlalu terburu-buru, dan ini bukan saran ya. Ini karena kebetulan aja baru 2 bulan buat blog, daftarkan, alhamdulillah diterima AdSense-nya, yaitu luar biasa sekali bagi saya. Nah, tapi saran saya setelah rating naik ini dari
traffic kita tinggi baru kita daftarkan, itu akan jauh lebih bagus lagi, karena nanti itu akan mempengaruhi terhadap penghasilan kita. Nah, tapi nanti saya kembalikan lagi ke teman-teman bagaimana pengen langsung didaftarkan dulu atau nunggu rating atau traffic naik baru didaftarkan. Nah, untuk daftar ke AdSense di sini kan belum ada bagian pendaftaran atau bagian penghasilan di sini. Nah, caranya dibuka di setelan dulu. Di setelan diklik. Nah, ini terminal settingan bahasa dan pemformatan. Nah, untuk menampilkan dari penghasilan tadi di settingan bahasa dan pemformatan, silahkan diklik di bahasa ini. Dan masih bahasa Indonesia, ini diubah ke Inggris. Coba dicari di United States, US, Inggris. Nah, setelah itu kita refresh, simpan dulu, maaf, kita simpan. Setelah tersimpan kita refresh, nanti kolom di sini kolom penghasilan akan muncul. Nah, ini kan udah ada penghasilan, tinggal langsung kita klik aja. Diklik kolom penghasilan ini. Nah, di sini akan muncul keterangan dari Google AdSense. Jadikan hobi Anda keuntungan. Nah, AdSense adalah cara sederhana dan gratis untuk menghasilkan uang dengan menempatkan iklan di situs web atau di blog Anda. Pelajari cara agar memenuhi syarat. Nah, cara memenuhi syarat ini kita klik cara memenuhi syarat untuk AdSense. Nah, saat kita klik akan muncul tampilan dari support Google AdSense. Nah, persyaratan kelayakan AdSense ini bahaya dipelajari. Serta kelayakan ini sebelum mendaftar, saya harapkan teman-teman mempelajari dulu syarat dan ketentuan serta kebijakan program. Ini penting sekali, jangan sampai nanti setelah kita daftar terus di approve, setelah itu kita tidak tahu kebijakan programnya, tiba-tiba AdSense kita dibanet atau diblok, tidak bisa menampilkan iklan lagi. Itu akan sangat mengecewakan sekali. Nah, untuk itu kebijakan program ini perlu sangat sekali dipelajari dulu, serta persyaratan dan ketentuan juga harus teman-teman pelajari. Nanti banyak dari support Google ini akan memberikan beberapa tips agar lebih mudah di approve, gimana itu bisa pelajari di sini. Tapi minimal yang saya sampaikan tadi harus terpenuhi dulu agar kita mudah di approve AdSense-nya. Nah, setelah coba daftar klik ke AdSense. Nah, setelah klik ke AdSense dan loading akan muncul seperti ini. Ini udah masuk ke AdSense kita. Nah, ini untuk mendaftar, set. Nah, ingat, kita setiap individu hanya dibolehkan memiliki satu AdSense. Nah, jadi saya karena udah punya tidak akan mendaftar di sini lagi. Nah, besok tinggal saya kaitkan kalau udah login ratingnya udah tinggi. Nah, untuk itu ini contoh yang milik saya. Saat pertama kali udah mendaftar, ter-approve, ini udah siap, dapat email bahwa blog kita siap menayangkan iklan, akan muncul ini. Dan ini akan muncul, pertama ini masih 0 semua. Nah, ini usia blog saya menayangkan iklan ini baru sekitar 3 bulan. Dan alhamdulillah dengan susah payah serta dengan sela-sela waktu saya udah menghasilkan uang. Ini emang masih kecil, sengaja saya tampilkan bukan untuk pamer atau apa, ini agar yang lain termotivasi dan harapannya kita bisa berkarya terus dengan menginspirasi orang lain, tapi kita juga tetap harus menghasilkan. Nah, jadi kita akan lebih semangat lagi dalam menulis. Ingat, tapi tujuan kita bukan hanya uangnya, tapi kita bagaimana memberi kemanfaatan dari ilmu kita itu. Nah, itu yang jadi penekanan di sini. Jangan sampai hanya mengejar uangnya, tapi nanti konten kita akan kurang bagus. Atau bagaimana kita memberi kemanfaatan yang mendapat manfaat dari kita banyak, tapi juga kita mendapatkan penghasilan. Nah, itu harapan dari sini. Nah, ini alhamdulillah saya tinggal menunggu verifikasi alamat, dan kemarin sudah dikirim per tanggal 6 April kemarin. Ini tinggal menunggu verifikasi alamat. Hal itu ini udah memenuhi kuota pembayaran, nanti insya Allah tinggal ditransfer. Nah, untuk itu ini saya lihatkan blog saya yang mendapat AdSense itu dari yang ini, blog yang lombainternasional.info. Nah, ini sekarang dari 3 bulan yang lalu udah mulai saya tampilkan iklan, dan ini baru ada
97 artikel atau postingan pada blog ini. Memang ini penghasilan dari AdSense blog ini tidak jauh beda dengan dari YouTube sebenarnya. Tergantung juga viewer atau yang membaca dari blog kita atau yang melihat dari YouTube kita. Nah, ini nilai iklannya sebanding. Ini alhamdulillah sekali dalam waktu 5 bulan udah bisa menaikkan traffic. Yang dulunya sehari juga di bawah 100, 20, 30, 50. Ini di usianya yang 3 bulan ini alhamdulillah ini udah di atas 200 sampai ke angka 1000 dalam tiap harinya. Dan alhamdulillah dari situ udah banyak menghasilkan uang. Dan yang penting ini kalau kita share ke berbagai sosial media ini jangan terlalu sering, karena yang memperkuat traffic kita itu nanti yang utamanya yang dicari dari Google. Nah, di video berikutnya akan saya bahas bagaimana cara meningkatkan rating dari blog kita atau bahkan nanti YouTube kita. Ini saya juga lagi belajar untuk YouTube. Nah, bagaimana meningkatkan rating dari blog kita agar itu didapat semua dari benar-benar dari mesin pencari. Ini alhamdulillah dalam 1 minggu ini udah 584 pengunjung yang lewat Google. Kalau ini lewat Facebook saya share ini ada 95, dan ini dari backlink. Nah, ini salah satu cara SEO-nya untuk mendapatkan backlink. Ini sebelah hari ini dapat dalam 1 minggu ada 116 dari backlink. Nah, itu akan saya bahas di video lanjutannya. Oke, kiranya cukup sekian. Semoga kesuksesan ada pada diri kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.